teater tuh fine arts. Fine arts itu kita menonton peristiwa yang kita alami di ruang yang sangat terbatas dan pulang kita nggak bakal bisa nonton lagi. Jadi itu mahal. Mahal, eksklusif gitu. Eksklusif, value-nya tinggi. Semua konten-konten itu memang sering kayak gitu karena lagi-lagi mau sampai kapan sih perempuan tuh cuma dilihat sebagai tubuh. Iya. Selamat datang di Talk Cinema bersama saya lagi-lagi Ropip sebagai host di sini dan bintang tamu kita kali ini Mbak Erlina Rahmawati. Selamat datang Mbak di Talk Cinema. Hari ini kita akan berbincang-bincang yang harapannya akan menjadi daging yang sangat nikmat untuk otak kita agar menambah ilmu pengetahuan biar nggak terlalu terus menjadi newbie gitu ya. Biar cerdas gitu Mbak. Nah, yang pertama kali yang harus ditanyakan kepada Mbak Erlina ketika tahu Mbak Erlina datang di sini adalah apakah kesetaraan sudah terbentuk dalam ekosistem film kita, Mbak? Kesetaraan apa ini? Kesetaraan gender. Payment. Wah, payment sih. Payment sih, Mbak. Itu penting gitu. Penting. Bener itu. Iya, ya, personal payment itu penting, guys. Terus habis itu apa, Mbak? Kira-kira kesetaraan ini sudah terjadi belum? Sudah terbentuk belum? Kira-kira tentang gender mungkin atau kayak antar kalau hierarki kan pasti ada ya di hierarki selalu ada. Nah, tapi, kalau ngomongin soal itu tadi kesetaraan gender ya. Masih terus diupayakan kesetaraan gender, bagaimana perempuan itu bisa semakin banyak terlibat di perfilman, di dunia film sebagai pekerja seni, pekerja film kayak gitu, dan bagaimana setelah mereka kemudian keterlibatannya banyak nih, bagaimana kita menciptakan ekosistem yang sehat, yang equal, gitu. Tapi aku penasaran sih Mbak, sebenarnya saat bicara equal, saat bicara sehat ini, dalam menurut Mbak sendiri ya, kira-kira seperti apa sih sebenarnya gambaran idealnya yang tadi sehat atau equal tadi gitu? Contohnya misalkan yang jelas yang pertama yang paling mendasar nggak ada diskriminasi. Jadi karena kamu perempuan, kamu nggak boleh menempati misalkan posisi-posisi tertentu yang kemudian dilihat oleh industri kita ini adalah itu pekerjaan maskulin kayak gitu. Nah, misalkan jadi, cewek nggak boleh nge-lighting gitu kan. Ada diskriminasi, jadi sehingga semakin banyak kesempatan gitu. Jadi semakin banyak pilihan gitu, semakin banyak pilihan, semakin banyak kesempatan dan lagi-lagi mereka mendapatkan ruang kayak gitu. Kadang sering ya karena masih dilihatnya karena pekerjaan yang sangat maskulin ini di tempat syuting kayak gitu, apalagi hubungan sama angkot-angkot, hubungan sama begadang-begadang kayak gitu. Seringnya begadang cowok atau cewek juga bisa begadang nggak sih? Cewek bisa begadang sih, Mbak. Bisa, benar. Aku di post pro kan kerjanya. Timku yang cewek malah lebih kuat begadangnya pada cowok-cowoknya. Malah terbukti kalau di tempat saya ya. Makanya kayak yang ya udahlah, oke. Kalian lebih kuat daripada kita gitu soal begadang. Dan maksudnya mereka terlepas dari apakah itu karena mereka cewek atau tidak ya, tapi ya pas aku ngalamin sendiri pun secara apa ya energinya lebih banyak akhirnya yang ku alami. Tapi mungkin ketika bicara tadi kayak diskriminasi di syutingan, sebenarnya aku udah sempet lihat sih Mbak, kayak mungkin ada cewek-cewek yang akhirnya sudah mulai nge-lighting atau nge-art atau apa gitu-gitu. Cuma masih ada yang rancu ketika apakah kita belum bisa menempati posisi itu, misalkan pun nggak ada lagi batasan tentang divisi-divisinya ya. Kayak ya udah, ini divisi itu boleh-boleh aja dimasukin mau itu cewek atau cowok. Tapi celotehannya masih ada. Misalkan kayak Mbak nggak capek kok ngangkat-ngangkat gitu-gitu tuh berarti belum sampai ideal kita kalau masih ada itu ya. Belum teredukasi dengan baik berarti. Karena tatapan maksudnya cara berpikir, cara pandang maskulin itu adalah melihat feminin itu perempuan dalam hal ini itu lebih lemah. Lebih lemah, physically terutama ya. Physically lebih lemah, gestur juga lebih lemah gitu. Nah, lemah lembut itu kan. Iya. Butuh disayangi, butuh disayangi, gitu ya. dilindungi, dibukain pintunya. Ladies first itu juga. Aduh, itu enggak banget kayak gitu. Itu kan penasaran sih, Mbak. Itu terus kalau misalkan kan kayak ketika sebenarnya berarti ketika ngomongin dari sisi perempuannya seperti equal yang seperti apa yang akhirnya kan tadi kalau misalnya kita ngomong dilindungi dan disayangi kan ada konotasi yang mengarahkan kalau berarti perempuan lemah dong, berarti perempuan kenapa harus dilindungi, emang kita nggak bisa melindungi diri kita sendiri gitu kan pertanyaannya berarti ya. Nah
Terus ketika di posisi perspektif perempuan, eh, yang diharapkan untuk dimengerti akhirnya kepada industri terutama itu seperti apa, Mbak? Karena memang jadi gini, terus kemudian kita tidak mendesak kemudian tubuh perempuan itu menjadi lebih kuat daripada daripada yang dikonstrukkan kayak gitu kan. Karena cara pandang kan konstruk itu tatanan masyarakat itu udah zaman purba. Aku nggak ngerti ya, purba aku belum pernah ngalamin soalnya. Cuman karena itu ternyata itu ada juga yang bilang bahwa tubuh perempuan itu mengalami evolusi, begitu juga tubuh laki-laki. Tubuh perempuan itu mengalami evolusi, ototnya mengecil, yang paling simple sih, misalkan kayak gigi kita gitu, semakin lama-lama semakin kamu ngalamin impaksi nggak? Impaksi itu yang keluar ya, di ujung itu kan? Nah itu bagian menurutku adalah bagian dari evolusi. Karena manusia itu semakin mengecil ya gitu. Karena makannya empuk-empuk. Nah udah nggak ada kita berburu meramu tingkat lanjut udah nggak makan daging yang maksudnya tuh serak gitu ya. Begitu juga dengan konstruk masyarakat kita, karena perempuan yang selalu dari dulu tuh diposisikan di rumah kayak gitu. Dia mungkin merasa secara tubuh, secara fisik tuh mengalami evolusi tadi. Jadi dia tidak tahan panas, dia tidak tahan misalkan begadang, nggak bisa kayak gitu, karena kerja-kerja yang dilakukan adalah kerja-kerja domestik di rumah. Nah, bagaimana kita ini paling setidaknya mensiasati, setidaknya kita menjadi support system mereka kayak gitu. Saat mereka kesulitan, kita bantu. Sangat manusiawi aja. Ada nggak laki-laki yang juga nggak tahan panas? Ada kan ya. Yang gampang masuk angin? Ada laki-laki. Ya mungkin orang di sini. Demam, saya tiap hari pilek saya. Dikit-dikit gerik-gerik. Iya, kan? Makanya jadi sebenarnya sangat manusiawi banget kayak gitu. Saat kemudian kita menciptakan support system, apalagi yang nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dihindari itu menstruasi. Menstruasi itu jelas, itu istilahnya tuh kodrat perempuan ya. Karena itu melekat ya. Ada juga yang nggak menstruasi, kayak aku termasuk yang jarang-jarang menstruasi ya. Ada, Mbak? Kayak setengah laki-laki begini. Aku jarang menstruasi, setahun mungkin bisa cuma 2-3 kali. Gitu. Tapi ada? Iya. Bagiku tuh privilege gitu. Kok aku baru tahu ini? Kok aku baru tahu ini nih? Mana sih? Itu dari 24 doang apa dari dulu emang kayak gitu tuh? Dari dulu kayak gitu. Aku bawaan lahir. Berarti ada perempuan-perempuan yang tidak menstruasi setiap bulan? Ada yang nggak menstruasi sama sekali juga. Wah. Tapi ada banyak yang menstruasi dengan sindromnya udah sampai parah, bisa pingsan. Gitu kan. Terus itu bisa sampai pokoknya sampai sakit banget yang parah banget, apalagi hari pertama gitu ya. Makanya cuti menstruasi itu butuh banget tuh, real itu. Kayak gitu. Oh, ya ini baru awal-awal langsung daging gini nih, suka nih saya nih. Dari evolusi kita ngomong. Iya, langsung sampai evolusi. Udah sampai evolusi loh, baru menit awal gitu. Wah, aku suka banget nih, Mbak. Ini kan apalagi Mbak kan sebenarnya latar belakangnya berarti sekarang yang ku tahu ya itu udah berkecimpung di seni juga dan sangat multi talenta sepertinya ya Mbak ya. Aku pas ngeliat itu kayak wah ini Mbak Erlina ini bermusik iya, menulis naskah teater juga iya, ke film pun daerah juga iya gitu. Nah dari tadi yang kita omongin di awal, akhirnya Mbak kan membawa itu ke apapun yang Mbak kerjakan dalam ruang seni berarti kan ya Mbak. Betul. Nah itu tuh memang sudah terbentuk dari awal Mbak waktu berkesenian, mungkin entah dari awalnya apa dulu Mbak? Dari 3 itu? Awalnya atau ada lagi? Musik dulu. Musik dulu berarti ya? Oh, nada bicara itu? Iya, nada bicara. Terus dulu dari SMA kan udah main band terus. Main band, terus habis itu kuliah teater. Teater. Habis teater baru aku di film. Di film. Oh, nah itu dari musik pertama kali berarti Mbak udah mengerti soal hal ini gitu, soal yang tadi kita bicarakan tentang kesetaraan. Yang jelas karena kegelisahannya itu dari dulu, dari kecil. Jadi memang mungkin karena ini jalannya untuk menemukan ya. Dari kecil aku dibentuk dengan cara keluarga yang patriarkis banget gitu. Yang kemudian perempuan itu selalu yang menyajikan minuman, perempuan yang selalu sangat terdomestifikasi. Sedangkan kakak-kakakku cowok-cowok nih, nyantai gitu, ongkang-ongkang. Enak ya hidupnya mereka gitu. Terus aku menolak pengasuhan dari rumah kayak gitu. Aku sering keluar, saya belajar banyak sama komunitas, belajar sama ini juga banyak literatur dan aktivis-aktivis. Dan aku juga pernah jadi volunteer
di Women Crisis Center juga gitu. Jadi banyak belajar lah. Oh ternyata ada loh pilihan buat perempuan yang lain selain hanya misalkan melahirkan dan menikah dan melahirkan gitu. Ternyata ada selain itu. Ada gitu. pilihan lain. Pilihan lain. Ya. Jadi makanya belajar dari situ. Kalau memang musik itu emang udah jalan ninjanya mungkin ya. Jalan ninjanya, sudah jalan ninjanya. Jalan ninjanya dan musik pokoknya temanya semuanya pasti aku ngomongin soal perempuan, soal otoritas tubuh, ngomongin soal inequalities juga, kesenjangan, ya. kemiskinan, milenial terancam gelandangan. Saya itu semua yang disebut tuh. Kok saya semua itu yang disebut tuh Mbak. Tolong, oke boleh sih Mbak. Aku mendukung banget untuk tolong bantu saya juga ya. Saya termasuk dalam itu semua tuh. Terus. Nah itu jadi kegelisahannya memang kesenian ini digunakan untuk alat politik kalau aku. Jadi alat politik. Maksudnya secara lantang pun aku mengatakan bahwa seni itu bukan hobi, itu adalah jalan ninja tadi. Ini alat politik untuk kemudian bagaimana seni lewat musik, lewat film, lewat karya pertunjukan itu bisa memberikan impact ke masyarakat dan entah itu awareness, entah itu bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah gitu. Itu dari protes gitu. Oh, sih. Dari awal di musik udah seperti itu Mbak. Akhirnya juga waktu dinulis Mbak juga di teater ya, kalau di teater Mbak berarti juga mengarah ke sana semua. Yes. Tentang penggusuran ada naskahku. Penggusuran tapi sudut pandangnya anak-anak gitu. Tentang lapangan badminton yang digusur. Digusur dibeli oleh pengembang gitu. Anak-anak mau main di mana? Belum lama ini beritanya anak-anak ketiban tembok. Tahu nggak? Yang mana nih? Yang saya lihat video meme yang dia gini terus habis itu ketimpa di belakang gitu, bukan ya? Bukan. Terus? Dia 3 anak itu 2 meninggal 1 kritis itu karena ruang bermainnya nggak ada. Jadi sesederhana lapangan badminton ya udah dijual aja ke pengembang. Tapi kan ruang aman, ruang bermain anak waktu itu aku konteksnya cara pandangnya anak-anak ya. Melihat yang paling terdampak lah soal penggusuran kayak gitu. Itu sih. Oh, hilangnya ruang aman juga buat anak-anak berarti ya. Lalu ke film. Berarti Mbak dari musik nih, terus habis itu kan masuk ke teater kuliah kan berarti Mbak. Terus habis itu menjurus ke film. Nah ini tuh kan berarti ada tadi yang aku lihat Mbak punya prinsip bahwa ini seni ini bukan hobi, ini ada bisa menjadi suatu politik, alat politik gitu kan ya. Nah dari musik terus habis itu teater dan film ini kan tiga-tiganya cara berpolitiknya berbeda kan akhirnya. Nah itu Mbak punya taktik tersendiri nggak kayak di musik gini nih cara mainnya, di teater gini cara mainnya, di film gini gitu, ada nggak Mbak? Iyalah. Pasti lah ya. Contoh kan tahu sih penasaran banget nih. Kalau musik itu kan menurutku yang paling terjangkau karena aku memang terlahir tidak serba ada gitu. Iya. Jadi selalu apa yang ada kita akhirnya kemudian satu kelompok kita bikin lagu yuk kayak gitu. Ngapain kita bawain lagu-lagu yang sendu-sendu cinta-cinta meleleh yang nangis-nangis gitu. Yang nangis-nangis gitu lah. Dan memang dari teman-teman juga sepakat, tapi kira terkenal loh gue. Tidak, tapi gak laku nih, susah lakunya nih gitu ya. Kita nggak jualan loh ini, enggak. Nah mayoritas kami di kolektif ini kan punya profesi yang lain dan ini memang kita bener-bener yang untuk rilis, kita untuk healing kayak gitu ya. Kita mau ngomong apa aja tentang diskriminasi yang kita hadapi sehari-hari atau mungkin struggle-nya. Biar nggak mendep di dalamnya. Iya, mendep. Terus akhirnya keluar semua itu teman-teman kan akhirnya bikin lagu. Nah kalau bikin lagu itu relatif lebih simple kayak gitu. Bikin lagu liriknya sangat sederhana. Bahkan sekarang udah trennya kan bahasanya yang udah kayak udah malah kayak gitu ya bahasa-bahasa. Puskesmas. Iya. Apa lagi? Contoh lagu sekarang yang agak aku yang paling aneh masih lagu ini sih, Asmara Liberasi itu kayak liriknya apa? Gitu. Nah, maksudnya kayak saking tingginya bahasanya aku tuh kan tidak mengerti ini bahasa Indonesia. Eman kan? Iya. Nah, ternyata sekarang kan bahkan sekarang itu lirik-liriknya akan sangat personal dan secair itu. Nah, kami memang kayak gitu juga bahasanya nggak poetik tapi langsung lugas. Ada yang ngomongin soal kalau laguku ada yang ngomongin soal menghitung uang recehan, tabungan recehan gitu yang
hampir dari kita tuh punya tabungan recehan kayak gitu di dalam botol. Dalam botol, dalam toples ya. Toples Astor tuh biasanya tuh dibolongin atasnya. Gitu. Oke. Musik itu lebih cepat kita produksi. Berarti kalau di musik ini cara berbuatnya lebih ke yang kayak jujur dengan bagaimana kehidupan sehari-harinya pemain-pemain juga di situ ya berarti ya. Oke. Kita main musik memang aku setahun mungkin pentas jarang-jarang ya, mungkin bisa dihitung jari ya gitu. Cuman memang aku seringnya diundang di acara-acara yang tersegmented gitu. Jadi kayak misalkan emang ada movement di situ, gerakan perempuan gitu, gerakan buruh gitu juga. Aku ada juga lagu tentang buruh perempuan gitu, yang buruh rumahan kayak gitu, yang dia mengalami kekerasan seksual kayak gitu. Suatu saat bakal tak bikinin filmnya itu. Boleh, aku Jadi, menantikan. awalnya gitu. Kayak memang kemudian semua karya pertunjukan, karya film itu aku sendiri yang bikin lagu gitu. Di filmmu juga maksudnya bikin yang Pengen lagu nyanyi dewe, Iya. nonton dewe. Iya. Terus waktu yang di teater gimana di teater? Kalau di teater tuh sebenarnya aku tuh dari dulu kan cita-citanya tuh waktu kecil kan aku sering nonton film kan, pengen jadi sutradara film. Kok keren banget sih bisa bikin film, bagus banget kayak gitu. Sejak kecil. Nah terus akhirnya berarti harus belajar teater dulu ya. Logikaku waktu itu gitu, jadinya belajar teater aku mau daftar isi aja nggak boleh sama orang tua. Mau nggak mau. Itu termasuk bagian dari itu juga kan? Pengen masuk isi. Nah terus akhirnya masuk universitas lain, tapi kemudian belajarnya teater. Nah kalau di teater memang teater tuh fine arts. Fine arts itu kita menonton peristiwa yang kita alami di ruang yang sangat terbatas, dan pulang kita nggak bakal bisa nonton lagi. Jadi itu mahal. Eksklusif gitu. Eksklusif. Value-nya tinggi. Walaupun produksinya kecil. Yang kita eksploitasi manusia. Agak kembali sama film ya. Nah, film mahal-mahal, serinya kecil. Nggak ada isinya. Ada. Itu maksudnya student dari manusia ya. Maksudnya student tuh gitu. Belajarlah untuk membuat yang lebih bervalue gitu ya. Lanjut Mbak. Iya, memang pertunjukan tuh saya merasakan benar-benar bikin produksi yang jalan panjang kan selama 3 bulan, yang latihan intensif kayak gitu kan, kita mengandalkan keaktoran. Ya tubuh manusia benar-benar dimaksimalkan. Hafalan itu ya nggak ada katukan, setebel ini naskah benar-benar hafal. Makanya sampai sekarang aku masih ngajak teman-teman aktor teater, karena walaupun beberapa orang bilang kalau aktor teater di film itu terlalu dominan, maksudnya actingnya jadi lebih over gitu ya. Tapi kan kemudian lebih mudah ngurangin daripada nambahin, bener sih. Nambahin nanti nyekolahin. Iya, bayarin sekolah. Nah itu makanya seperti itu. Di teater. Tapi isinya masih sama banyak itu, sama soal penggusuran dan sebagainya. Nah, terus pandemi nih. Mungkin aku melihat film itu masih sangat jauh, apalagi aku udah gagal kuliah film nih ya. Teman-temanku cah teater kabeh. Terus ya kemudian bikin film, pandemi, dana pertunjukan waktu itu sangat dipotong habis dipotong habis. Terus kalau dana pertunjukan biasanya kalau kita nyari hibah atau support buat pembiayaan tuh sekitar 10 sampai 25 juta tok buat satu pertunjukan. Iya. Itu udah propnya, sudah krunya, udah aktornya, latihan 3 bulan. Bayangin. Itu masih miris ya aku ngeliatnya. Nah, dari situ pandemi lebih dipotong lagi. Terus akhirnya iseng-iseng, aku bukan iseng sih sebenarnya, itu bertahan hidup ya. Insting. Pandemi lah. Pandemi. Nah, habis itu aku coba apply buat film kan. Aku pertama kali bikin skenario itu, terus habis itu lolos ternyata. Nah, terus ternyata aku dapat apresiasi dari ini, terus kemudian keterusan sampai sekarang. Itu yang apa, arisan? Bukan, dulu aku waktu itu nulis sama produser di judulnya Portal Pandemi. Itu ya ngomongin soal otoritarian populis yang suka nutup jalan waktu pandemi itu loh. Itu loh. Ya benar.
yang Jangan kamu salah satunya. Tidak, saya terdampaknya. Iya. Oh, terdampak ya. Terdampaknya saya. Oh, kamu pendatang soalnya. Saya kan pendatang. Saya terdatang Masalah saya. itu. Nyangkut saya di sini, nggak bisa pulang ke Aceh, rindu mama berdua tahun gitu kan. Gitu. Itu ya suka Oke, nutup oke. jalan-jalan itu. Itu sampai sekarang sih. Nah, dampaknya yang jelas kan kayak akses darurat medis, Ya. akses darurat misalkan ini apa namanya? Kebakaran, atau misalkan juga kalau apa namanya? Ada yang sakit, darurat medis kan gitu. Oh, tukang sampah nggak boleh masuk, tukang sayur nggak boleh masuk. Orang mau panen, tetanggaku itu ditutup jalan yang nggak bisa masuk. Mau panen sawahnya sendiri masuk. Itu malah udah kesel. Nah itu loh. Iya. Dari kekesalan dan kegentingan Iya, itu iya. makanya jadilah sebuah cerita di portal pandemi itu. Jadi bapak-bapak yang tanpa apa ya pertimbangan kewilayahan Iya. dan juga kita kan saling mencurigai satu sama lain. Iya sih benar sih, itu sangat sensitif tuh Mbak. Ini mungkin Fix Cinema tahu nih waktu pindah 2020 rasanya kayak gimana. Iya. Dicurigai abis itu. Curigai habis. Aku kan juga pindah 2020 ke kontrakan yang kasongan itu. Itu juga ditanyain. Jadi mereka tuh kita kan sangat tersegregasi nih ya Iya, guys. iya. Waktu pandemi itu. Bener-bener orang luar itu pasti COVID. Iya. Pasti COVID. Plat Jobo. Ya. Bener nggak? Iya. Plat Jobo. Iya. Pasti COVID nih ke bawah nih pasti nih gitu. COVID pembawa ini. Nah itu makanya. Iya. Itu yang aku bikin waktu itu. Aku produser sama penulis. Nah baru yang Arisan Siasat itu film yang dibikin dengan programnya itu pertunjukan. Oh. Jadi waktu itu karena pertunjukan itu nggak bisa diadakan secara live waktu pandemi itu, jadi judulnya itu Parade Pertunjukan Seni Media Baru. Terus teman-teman ada yang ya benar-benar syuting gitu kan, syuting pertunjukan, ada yang tari, ada yang pertunjukan kolosal. Itu kayak peralihan gitu berarti ya, media baru tuh ya. Peralihan. Terus tapi itu memang direktoratnya pertunjukan itu. Nah aku bikin itu Arisan Siasat itu dengan budget yang mini gitu kan. Terus habis itu kita syuting pakai HP aja. Gitu kan. Terus dapat izin waktu aku syuting portal pandemi itu kan aku sampai berusaha nyari lokasi susah banget. Susah banget, Mbak. Itu pindah-pindah kita udah mau syuting langsung sebelah RT sini klaster. Batal udah Hamin 1 guys ya, gitu ya. Jadi susah banget. Terus akhirnya yang Arisan Siasat ini kita mencoba untuk syuting di tempat-tempat berbeda bersamaan lewat Zoom. Ya kayak syuting keliling gitu, ada yang bawa disiasati lah ya. Nggak pakai perizinan di rumah masing-masing gitu. Oke. Terus habis itu yang pamit ronda yang Terus terakhir. pamit ronda. Oke. Nah, itu ada tantangannya ya sendiri nggak Mbak ketika mulai masuk ke film? Setelah Mbak dari kan masih tuh aku lihat tadi dari pembicaraan Mbak tadi berarti kita kan ngelihatnya kalau Mbak dari yang musik terus teater sampai ke film itu masih terus ngebawa movement-movement yang Mbak yakini tadi itu kan. Nah, di film ada tantangan tersendiri nggak untuk menyampaikan itu akhirnya? Kalau di film itu lebih subtle ya, lebih detail. Kita ngomongin mau memberikan impact, memberikan highlight, memberikan fokus. Itu aku jadi kayak merasa dapat ruang yang lebih besar gitu ya. Jadi kayak misalkan kita ngomongin angle aja deh. Angle kan semiotiknya udah banyak banget. Kita kenapa milih angle ini? Kita punya tujuan misalkan frame ini, staging ini gitu ya. Jadi kalau staging kan atau komposisi aku udah belajar di teater Teater gitu. bisa diimplementasikan ya. Tapi kemudian kita ngomongin angle nih. Nah, jadi kita sebagai filmmaker itu punya kuasa yang besar untuk kita memberikan porsi yang besar ke suatu peristiwa dan peristiwa itu pun membawa maknanya dan itu bisa lebih dalam, lebih kualitatif kalau langsung. Oh iya ya, kualitatif ya berarti ya. gitu. Karena panggung kan semua kan gede, karena kan jarak penonton kan jauh ya, dan kita memang pakai prop ya gede yang semiotik tapi nggak bisa subtle. Kita melihat garis muka apa dan itulah. Kedut-kedut mata tuh nggak kelihatan deh.
terus kecemasan kayak gitu. Mungkin apa namanya? Keringat-keringat yang Keringat-keringat. menetes, air mata Iya, gitu. iya. Kalau di teater halus wah Iya, iya. kayak gitu. Mata berkaca-kaca tuh gak kelihatan Nggak gitu ya. kelihatan. Iya, 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 iya. Sayang. Berarti itu ya akhirnya Mbak perlu harus mengeksplor lagi tuh dari shot size dan angle tadi kan, karena dengan teknologi yang dipunya sama film juga kan akhirnya. Benar. Oke. Terus itu habis itu Mbak dari teater belajar apa nih, dari mana nih film ini? Apa emang sembari teater ini Mbak terus belajar film akhirnya bikin film nih? Iya, karena kemudian desaan gitu, bertahan hidup. Bertahan hidup ya, insting. Aku ya belajar sama teman-teman ini di sini nih, jadi kayak ini istilahnya apa sih ya kayak gitu. Terus habis itu ini kenapa seperti ini kenapa gini kayak gitu. Jadi teman-teman untungnya mereka yang apalagi yang sekolah-sekolah ini privilege. Kalian privilege. Wow, iya, yang sekolahnya bener tapi ya. Dan ternyata setelah aku collabin cara berpikirku sama mereka, ternyata mereka juga menemukan hal yang baru dari aku kayak gitu. Kayak misalkan aku suka misalkan satu scene gitu kan harusnya terbagi dari beberapa shot, itu bisa aku gabungin. Iya. Karena kemudian logika teater kan kita ngomong staging Iya, ya. iya. Udah kamu tuh ini bisa satu shot kayak gitu. Iya. Gimana caranya Mbak kayak gitu. Gini loh. Ini nanti aktornya kesini, kamu tinggal pen kiri. Terus nanti kamu mundur kayak gitu. Nanti dapet ininya. Gitu. Jadi ada tawaran-tawaran yang ternyata mereka juga belajar juga dari yang praktek-praktek panggung yang aku lakukan gitu. Berarti Mbak sering bikin long take berarti Mbak ya? Long take enggak juga Nggak sih, juga. aku juga long take berat kayak gitu, tapi lebih long take mungkin suatu saat nanti ke Suatu depan. saat nanti ya. Long take full Mbak, seru sih Mbak. Bikin long take full. Loh, kan dari teater. Sekarang gini, motivasional gitu. Motivasional. Aduh, kenapa ya? Kenapa harus di long take Kok ini? susah ya. Kenapa harus bersulit-sulit di sini gitu ya? Nyusahin diri sendiri. Kalau aku kan yang jelas biar shotnya nggak terlalu banyak kan, Ya. kadang kita kan ngomongin soal durasi Ya, syuting, syuting, terus benar. equipment, prep ini dan prep itu kayak gitu kan. Jadi ini tuh bisa jadi satu shot Ya, ini, ya, ya. satu sini. Biar nggak overtime, kena Yes. cas sama Fix Cinema gitu kan. Biar ada, enggak ya, sorry ya. Saya nggak dipecat kan habis ini nih. Oke, ya. Berarti kalau misalkan gitu Mbak, setelah akhirnya masuk ke film, ketertarikan Mbak masih terbagi 3 lagi. Maksudnya ini Mbak jadikan sebagai lininya masing-masing atau beralih fokus? Kalau fokus sih sebenarnya aku sekarang fokus di film kayak Fokus di gitu, film dulu, fokus di oke. film. Tapi walaupun aku tetap garap pertunjukan nih dalam waktu dekat ini. Masih tetap ya. Apalagi waktu dekat ini ya. Udah film jalan, teater jalan nih. Sakit tuh Mbak, sakit Mbak. Bener. Tapi memang karena kemudian untuk pertunjukan aku nggak bikin produksi sendiri. Cuman kalau film aku bikin produksi sendiri. Kalau pertunjukan sering aku diajak temen. Jadi misalkan kolektif mana kemudian butuh sutradara sama penulis, maka aku diajak kayak gitu. Karena mungkin ya aku sih nggak bisa nolak ya. Ya. Karena itu jalan ninja. Jalan ninja. Nggak bisa nolak. Dan lebih ke mesti kalau misalkan ngajak aku, mereka udah tahu gimana sih Kak treatment atau apa pendekatanku soal isu sosial. Dan kalau yang besok ini pertunjukan aku sama teman-teman mini. Teman-teman yang bertubuh mini itu namanya Unique Project Theater, kalau kamu pernah dengar. Mereka anak isi juga. Nah, terus aku collab sama mereka, jadi istilahnya aku belajar banyak sama mereka juga. Jadi ini pengalaman seumur hidup lah. Maksudku kenapa ya? Maksudku aku kalau di bahasa difabel ini kan, disabilitas itu kan kalau tubuh kayak kita ini nggak ada istilah normal. Normal itu udah nggak dipakai di internasional. Kita ngomongnya tubuh tipikal. Oh, Kita kan lahir nih tipikal, Iya. tipikal secara mental, secara intelektual, secara tubuh. Tapi mereka punya pengalaman yang mungkin nggak akan bisa diceritakan oleh tubuhku kayak gitu. Jadi aku banyak belajar sama mereka untuk gimana sih kegelisahanmu kayak gitu. Misalkan kalau yang tubuh mini itu kan mereka susah cari baju kebanyakan baju anak-anak. Ya. Tadi kan ngomongin tentang Mbak yang yang di teater ini sekarang ya. Lagi ngebahas dengan bersama teman-teman, apa sebutan Mbak berarti Mbak? Teman-teman mini. Teman-teman mini. Teman-teman mini ya. Nah, ini aku sebagai orang awam ya Mbak.
Saya newbie nih ya. Awam nih, saya awam tolol nih saya nih. Mau nanya sekali. Jangan tolol. Iya, iya. Saya sebenarnya aku gini Mbak, aku kadang tuh sekarang karena mungkin aku juga merasa kalau aku tidak terlalu teredukasi dengan baik atas hal-hal yang mungkin menurutku ini harus ilmu baru yang aku pelajari gitu loh. Kayak tadi kita ngomongin tentang kesetaraan, sebenarnya tuh bagaimana cara bersikap, terus habis itu entah dari kepada gender atau kepada teman-teman difabel, terus habis itu mungkin yang lain-lain juga gitu kan. Nah itu apakah wajar ketika misalkan nggak tahu nih, cuma yang sering kuhadapi tuh akhirnya jadi kayak aku takut salah, terus jadi takut dijudge gitu loh. Misalkan ketemu teman-teman difabel nih, terus aku bingung aku harus manggilnya apa ya gitu. Apakah dia misalkan teman tuli kah atau tunarungu gitu kan, sama yang itu teman yang ini dia nih buta kah atau maaf misalnya apakah buta atau tunanetra. Nah itu tuh semestinya itu seperti apa Mbak? Maksudnya yang harus kita lakukan untuk bisa catch up dengan itu gitu loh, dengan edukasi itu. Nah kalau istilah, kalau ngomongin soal istilah kan kalau kita ngomong teman-teman buta ya buta, tuli ya tuli, nggak pakai tuna. Oh berarti tuna ini malah yang enggak. Oh. Kalau tuna itu kan kayak les, Iya. maksudnya nggak sempurna gitu kayak. Iya. Tuna bahasa bukan ikan ya, tapi tuna itu. Salah lagi tadi arahnya. Kalau dari bahasa Jawa kan tuno itu rugi gitu. Aku juga mungkin perlu dipelajari lagi ya. Tapi memang kita sudah mensepakati untuk menyebutkannya ya teman-teman tuli, teman-teman mini, teman-teman buta kayak gitu, atau teman-teman daksa. Kalau daksa kan yang tubuh. Oh iya. Yang mungkin kakinya kecil satu kayak gitu atau gitu. Oh. Daksa. Nah, kalau sama mereka sih sebenarnya ya relasinya ya biasa. Karena kemudian kita ngelihatnya mereka equal aja kayak gitu. Mereka nggak less human kayak gitu. Jadinya kita sebagai support system selalu memastikan kayak gitu. Misalkan kamu mau makan apa kayak gitu. Bahkan kalau misalkan yang buta itu kan kita membantu mereka untuk memilihkan makanan misalnya kayak gitu. Aku juga punya pengalaman itu. Jadi benar-benar yang ini apa, ini makan ini sama ini kamu mau makan apa gitu. Iya. Tapi mereka ngambil sendiri kayak gitu. Iya, Cuman kita menunjukkan ini sebelah sini. Ini makanan ini makanan ini kayak gitu. Jadi kita tidak menganggap mereka tuh less human. Biasa ya kita bercandaan juga gitu. Iya. Gimana tuh? Bercanda nih Oh enggak ada ya? Enggak ada bedanya. Saya pengen tahu, saya pengen tahu gitu bercanda gimana. Nah memang yang paling kita hindari kan kalau bercandaan ngomongin soal ini ya maksudku keterbatasan. Keterbatasan itu memang kita hindari gitu ya. Karena yang ada itu adalah apa yang bisa kita lakukan secara optimal kayak gitu kan. Cuman kalau aku memang sangat berhati-hati soal keguyon bercandaan karena nanti ujung-ujungnya ableist lagi. Iya. Jadi kita memang menjaga itulah kayak gitu. Gitu. Ya bercanda kayak biasa kayak gini nih. Iya. Dobos gitu. Iya. Cuma ketika misalkan gini Mbak, aku kan dalam tahap aku mencoba mengamati nih ya, maksudnya mengamati dan mencoba mengikuti lah kira-kira seperti apa sih bersikap dan lain-lain. Misalkan contoh kasus kayak yang misalkan perempuan. Nah, kayak di internet aku sempat lihat mbak-mbak yang marah ketika dipanggil Kak gitu. Kayak gitu. Nah, itu aku akhirnya mulai ada pikiran di otakku untuk kayak ini tuh sebenarnya level tepatnya di mana, terus habis yang overuse-nya gimana gitu. Dari pihak manapun ya, maksudnya dari orang yang mungkin dari misalkan kalau cowok ke cewek misalkan. Nah cowok ke cewek ini overnya kayak gimana gitu, terus yang si cewek juga overnya kayak gimana, itu ada nggak sih batasan-batasan itu sebenarnya? Atau itu termasuk bagian dari itu yang kayak tadi misalkan kayak yang dia dipanggil Kak nggak mau gitu? Oh maksudnya teman-teman queer gitu atau gimana? Enggak, ini yang cewek biasa. Oh cewek biasa. Terus kayak yang dipanggil Kak nggak mau. Gini Kak, terus kayak don't call me Kak gitu. Maunya dipanggil Mbak atau Dek, aku nggak ngerti. Nama mungkin gitu. Ada nggak sih? Ya pas saya doang ya, bisa kalau saya doang kayak gini. Ya kamu sepakati aku panggil apa nih gitu kan? Iya sih, cuma kan munculnya yang pertama kali ada ketersinggungan. Tapi kalau pertama kali itu nggak
terlalu tersinggung kecuali kamu ngulangin Terus lagi. ulangi lagi ya. Bener. Dia dah. Dulu kalau nikah, oh maaf kak, masih gitu ya. Masih gitu ya. Oh Iya, iya. kan baru kenal gitu. Tapi mungkin nggak untuk muncul, maksudnya kan karena ini kita nggak tahu sih. Aku memandangnya lagi masa transisi untuk edukasi itu juga ya, secara luas gitu kan. Karena aku sendiri merasa aku belum fully educated gitu dengan hal-hal seperti itu. Nah, menurutku ada banyak potensi-potensi untuk akhirnya mungkin antara dua orang misalkan Mbak, yang satu nih udah sangat teredukasi tentang hal itu, yang satu lagi enggak. Nah, tapi karena kita sedang berkembang mengarah ke sana, ada titik kan dimana kayak rasanya, seakan mungkin dari pihak sini sudah merasa kalau semuanya itu teredukasi. Terus dia datang nih, datang dengan dia yang belum teredukasi tadi. Nah, bisa jadi kan berarti ada muncul ketersinggungan bahwa kok kamu gini sih, gitu. Misalnya kayak tadi teman-teman yang buta misalkan, terus habis itu aku men-treatment dia karena aku nggak terlalu dia, aku datang misalkan kayak oh iya, aku tahu kalau dia buta, terus habis itu aku kayak over helping malah misalkan gitu yang kayak ini sih aku ambilin aja misalkan gitu, atau kayak ini kamu mau mesen apa nih aku pencetin gitu misalkan ya. Nah itu kan mungkin dasarnya yang berangkat itu adalah sikap untuk kayak ngebantuin aja gitu, karena merasa kalau ya itu tadi yang dicari kan adalah ketika aku sebenarnya di satu sisi pengen bantu tapi ada pikiran kalau merasa kalau dia nggak bisa gitu. Nah itu kamu udah menjawab sendiri pertanyaanmu. tapi semestinya tuh kayak gimana Mbak? Apakah Sebenarnya itu kan sama aja, kita konsen aja kayak gitu. Kalau dia lagi males ya kita ngambilin kan. Oh, ya bener juga sih, Dia lagi bener males, juga sih. dia lagi mager, kamu masih ambilin lah kayak gitu. Ya. Tapi memang sebenarnya ini dari perspektif kita dari awal sih, melihat mereka, melihat teman-teman difabel, bahkan kalau sekarang kan masih ada disabilitas, pakai bahasanya kalau aku nggak sepakat, mungkin masih banyak dipakai juga di sini disabilitas, disable kan, karena dia nggak able. Kalau aku lebih suka difabel, differential ability, kayak gitu, yang kita beda, punya kemampuan beda loh, dia punya mungkin fokus yang berbeda, treatment cara hidup yang berbeda kayak gitu. Ya, yang kita pahami adalah dengan cara saling komunikasi dan konsen kayak gitu. Okay. Jadi supaya nggak ada prasangka. Apalagi yang ini ada juga kan yang sekarang difabel mental health issues, bahkan sekarang yang kita nggak bisa lihat kayak gitu, nggak bisa verifikasi, yang bisa memverifikasi dirinya sendiri kayak gitu. Aku lagi sedih banget nih kayak gitu, aku lagi trauma atau aku lagi relapse. Kalau buat korban kekerasan seksual bisa jadi itu dia benar-benar relapse. Misalkan nonton film yang benar-benar triggered warning, yang nggak ada warningnya, pulang-pulang langsung kayak aku gemeter ya kayak gitu. Itu pernah temanku juga ngalami itu, aku gemeter ya, udah yuk kita mampir warung dulu, yang kita bisa lakukan adalah jadi support sistemnya kayak gitu. Berarti baiknya untuk penyikapan itu ya menanyakan untuk konsen tadi itu berarti ya komunikasi yang lebih baik gitu ya berarti. Benar. Kalau misalkan ragu ya, berarti kalau ragu nih kayak harus ngapain ya gitu. Tanya dulu gitu kan, ya ngerti. Ini aku ngomongin ini aman gak ya gitu ya berarti. Aku bahkan kan ada temen yang buta kan tanya, kamu masih bisa ngelihat nggak sedikit kayak gitu? Enggak, aku total butanya. Oh ya. Terus ada juga yang aku masih bisa ngelihat sedikit, jadi tapi ngelihatnya deket banget kayak gitu. Pas. Oh macam-macam soalnya. Macam-macam. Ya. Nah dengan situasi seperti itu akhirnya kan ngebawa ke, menurutku ya pandanganku Mbak, ngebawa ke film ini bakal sulit banget gitu, karena kan kayak ini tuh masih kayak yang ku tahu ya, masih kayak banyak perspektif-perspektif yang sedang berkembang gitu. Terus kalau kita mau ngebawa ke film kan harus punya pegangan yang cukup kuat kan, berarti kita berpijaknya di mana nih, kita bawa pesannya yang mana nih gitu kan. Nah Mbak sendiri ada kesulitan nggak tentang itu? Ketika mau ngebawain perihal isu sosial mungkin atau isu kesetaraan? Kalau aku segini, hal yang paling mudah itu bukan mudah nggak ya? Aku nggak ngerti mudah apa enggak ya. Maksudnya dasar pemikirannya itu adalah kalau misalkan ngomong soal feminisme kayak gitu, feminisme itu interseksional. Kamu nggak bisa ngomongin soal feminisme tok, ngomongin soal kesetaraan gender tok, tapi ada inequalities lain loh, ketidaksetaraan yang lain. Banyak banget lain. Makanya interseksional. Yang pertama misalkan perbedaan itu kemampuan tubuh, misalkan difabel dan tipikal. Yang kedua ada perbedaan umur, anak-anak sama dewasa. Ada lagi perbedaan
status ekonomi misalnya kayak gitu, kelas sosial kayak gitu, yang kemudian ekologi kayak gitu. Jadi semuanya itu masuk di semua lini kehidupan, cara pandang dan perspektif. Feminis kayak gitu, kesetaraan kayak gitu. Dan bahkan kalau di PBB aku baca juga itu di Sustainable Development Goals, itu goals seluruh dunia lah. Goals yang harus dicapai itu salah satunya adalah soal kesetaraan. Nah, kesetaraan itu adalah yang paling mendasar untuk bisa dicapai, itu adalah kesetaraan gender. Karena gender itu adalah yang paling pembeda manusia, yang paling mendasar. Kalau kamu belum bisa menciptakan kesetaraan gender, maka kesetaraan yang lain itu menjadi dasar equality kayak gitu. Aku langsung, ya juga ya gitu. Makanya, kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan anggaplah misalkan aku mau belajar lebih tentang itu kira-kira apa source yang cukup oke untuk aku pelajari, Mbak? Untuk aku cari gitu. Misalkan aku pengen tahu nih tentang tadi. Karena kan banyak sekali bahasa-bahasa yang saya tidak mengerti di sini ya. Oh iya. Kayak, ya Allah, saya bodoh sekali di tahun kuliah nggak ngerti ini gitu kan. Jadi kamu masih umur berapa nanti? Kok jadi ageism? Sedih saya ya. Enggak. Ya itu maksudnya kayak akhirnya ketika aku pengen pelajari ini tuh apa salah satu yang bisa aku approach untuk mempelajari lebih jauh, apakah komunitasnya termasuk nggak untuk Komunitas sangat termasuk gitu. Karena aku sendiri nggak belajar dari secara literatur. Jadi kayak misalkan aku disuruh teori feminis atau teori apa yang aku nggak ngerti mungkin ya. Saya mungkin quote-quote sendiri mungkin. Jadi aku belajarnya mungkin karena aku di aktivisme juga kan. Jadi aku belajarnya lewat komunitas, lewat NGO, lewat mungkin bangku perkuliahan kayak gitu. Tapi bangku perkuliahan mungkin hanya sekian persen, tapi lebih ke banyak kolaborasi kerja-kerja seni kayak gitu yang bukain pengetahuan kayak gitu. Itu. Oke. Tapi kalau dari komunitas bukannya ada potensi juga untuk kayak pahamnya itu ada di komunitas itu, sentris di komunitas itu sendiri gitu. Makanya jangan cuma satu komunitas. Macam-macam ya. Terus ntar terbanding-banding sendiri kan ntar ya ngerti. Makanya ditanyain kamu ikut kelompok teater mana? Ya hampir semua aku bantu usung-usung kayak gitu, asah-asah kayak gitu. Jadi aku banyak belajar di situ kayak gitu. Jadi aku nggak membatasi membatasi belajar kayak gitu. Karena source pengetahuan kayak gitu agak susah. Kalau misalkan literatur, aku mau referensi buku, aku juga jarang baca buku kecuali waktu kuliah aja. Gitu. Itu juga pas skripsi lagi gitu. Itu pas skripsi gitu. Bacanya baca naskah. Iya. Berarti ketika kita ke komunitas pun baiknya tidak satu komunitas gitu ya, ke macam-macam lah. Makin banyak lebih baik karena kan makin banyak perpustakaan yang kita masuk ke dalam otak ya. Benar. Nah, ya. Tapi ada pengaruhnya nggak, Mbak, dari komunitas itu terhadap pembuatan film yang Mbak lakukan? Yang jelas itu karena aku berkesenian kan dari tahun yang benar-benar fokus secara, maksudnya udah komitmen di kesenian itu kan dari 2010 aku nulis naskah pertama kali kan. Kemudian itu mengubah kultur waktu itu di kolektif itu. Mereka kan sukanya membawakan naskah-naskah dari barat. Ya, oke. Yang itulah pokoknya. Terus habis itu aku merasa nggak relate kayak gitu ya. Ini apa sih kayak gitu ya, menunggu Godot kayak gitu ya. Nunggu apa sebenarnya? Ya dia ya Godot. Godot siapa dia? Bakul angkringan. Aku ini masalahku ini di sini masih banyak kayak gitu yang makanya kemudian aku tuh masih heran sama temen yang punya deadlock. Iya. Kalau misalkan lagi nulis, bikin karya itu deadlock, kamu kemana aja? Gitu. Kamu tuh ngapain aja? Yang kemudian aku merasa bahwa orang itu sudah tercerabut dalam ekosistem sosial kultural kayak gitu lah. Kamu sangat berada dalam kok bayi yang habis lahir terus masuk itu akuarium itu. Ya, kamu berada hidup dalam sebuah akuarium kayak gitu ya. Terinkubasi gitu, dan kamu tercerabut dari siapa kamu dan ngapain kamu gitu, kenapa kamu diciptakan misalnya gitu. Pertanyaan filosofis, ontologis, epistemologis, filsafat banget ya. Udah cukup Mbak.
Nggak bisa saya sama segala is-isan ini. terus. Kayak gitu, makanya aku pernah bikin workshop juga kan. Aku sering bikin workshop, bukan bikin ya, diundang jadi pembicara di workshop penulisan kayak gitu. Menulis itu mudah judulnya kayak gitu. Mantap. Mantap banget. Jadi lebih ke malah jadi kayak konseling, tau nggak sih? Jadi kayak mengenal dirimu, kamu tuh siapa kayak gitu loh. Iya. Kamu punya keberpihakan kemana kayak gitu. Apa misalkan sosial kulturalmu di mana kayak gitu. Akarmu tuh di mana kayak gitu. Jadi balik ke pengenalan diri, kegelisahanmu apa. Jadi malah ya seksinya habis di pengenalan diri. Tapi yang penting mereka pulang galau. Mempertanyakan eksistensi mereka gitu. Buat apa sih hidup di sini? Apakah ada fungsi aku menjadi manusia? Langsung merenung gitu kan. Mempertanyakan dirinya sendiri. Iya, gitu. Iya. Pengaruhnya besar banget berarti ya, Mbak ya. Benar-benar. Ada hal-hal lagi sih perihal kayak dengan apa ya, bentuk yang kayak aku lihat gerakan-gerakan yang sudah cukup masif sekarang kan ya, cukup masif juga. Kadang ada nih Mbak, sudut pandang perspektif, misalkan kayak ada yang berkontra dengan itu kan, pasti kan masih kan sampai sekarang, bahwa misalkan tadi ngomongin tentang gender aja deh yang paling basic gitu, itu aja masih, misalkan cowok-cowok masih ada yang kayak mungkin ngomongnya ya kan memang perempuan tuh harus dilindungi gitu-gitu mungkin, atau kayak masih ada perdebatan-perdebatan. Mbak pernah ngalamin perdebatan langsung nggak? Kalau perdebatan males ya. Menghindari kayak Aku bukan menghindari ya, tapi aku pakai pendekatan personal dan pakai pendekatan sosial kultural kayak gitu. Aku bikin analogi, aku bikin create drama-drama kecil dalam kehidupan gitu ya. Yang misalkan persoalan tentang kalau di kampung, kalau pamit ronda itu benar-benar kejadian. Jadi kayak maksudku walaupun tidak se full kayak film pamit ronda, tapi bahkan untuk berangkat ke tempat pos ronda aja bapak-bapak itu males gitu. Kayak ngapain sih, masuk angin lah apa. Masuk angin. Gitu. Masuk angin. Ya kan laki-laki dituntut untuk kuat begadang, apalagi bisa berkelahi. Bisa berkelahi, bisa angkat-angkat. Bisa angkat-angkat. Terus habis itu bisa apa namanya tadi itu, kuat nggak masuk angin gitu. Walaupun kita nggak memungkiri bahwa semua pengambilan kebijakan publik itu dilakukan oleh bapak-bapak gitu. Nah, gimana sih caranya kayak gitu kan? Kadang karena mungkin aku juga aktif di warga gitu, aku juga anggota arisan kayak gitu. Jadi memang, jadi aku nggak memisahkan antara kerja-kerjaku kesenian dan kerja-kerja, bukan kerja ya, apa namanya, aku menjadi bagian dari masyarakat kayak gitu. Aku juga nggak mau terterabut dari akarku kayak gitu. Kalau aku menjadi warga di sini, maka aku akan aktif kayak gitu. Dan aktif tuh melihat dinamika di masyarakat kayak gitu. Bagaimana kita bisa ngasih pengaruh kayak gitu. Sangat politis, bener. Kalau aku mungkin bisa sedikit cerita, aku punya sound system. Nah, namanya itu politik pelantang suara. Wow, Jadi, pelantang suara. Warga-warga yang butuh sound system bisa pakai soundku gratis, atau mungkin bisa saya ikhlasin. Boleh sound screening yuk? Nggak ya? Ayo dong, sound screening bisa ya? Terus? Nah, jadi kayak memang kemudian warga kan kemudian melihat kita punya pengaruh gitu, kita punya kontribusi di masyarakat. Bagaimana kita bisa dinilai lebih, nggak hanya sebagai warga tempat tinggal di situ, bikin pagar tinggi, terus rumahnya tutupan terus kayak gitu. Dan itu mungkin yang terjadi sama teman-teman seniman atau mungkin teman-teman yang pekerja seni lah. Mereka lupa untuk kemudian bahwa kehidupanmu, kebudayaanmu itu kamu tinggalkan kayak gitu. Sedangkan kamu sibuk di tempat lain kayak gitu. Aku makanya syuting di RT ku sendiri. Syuting di RT ku sendiri dan melibatkan warga kayak gitu. Yang kemudian jadi belajar terus gimana bikin ekosistem kesenian yang ramah kayak gitu buat jadi mereka nggak antipati gitu. Wah, seni ku nganu. Karena memang sekarang secara masif itu semua pendekatan religi kayak gitu. Belum ada mungkin sekarang perempuan, ibu-ibu itu mayoritas jilbaban loh. Jilbab, aku sendiri nggak kerudungan. Aku tetap datang nggak pakai kerudung. Sebagai pembeda, apakah aku diterima? Diterima.
Walaupun aku mungkin dikenal sebagai agama mayoritas, dikenal sebagai agama mayoritas, tapi aku berusaha untuk memberikan pengaruh, makanya kemudian tidak tercerabut dari akarnya. Iya, ngerti. Gitu. Ya Allah, susah banget ya aku paham. Emang berat. Proses dulu nih aku nih, proses. Emang jadi sibuk banget, emang Iya iya. sih, bener sih. Gitu. Jadi semua harus diperhatikan kan Mbak jadinya kan. Balance. Ngerti. Gitu. Nah, hal-hal itu kan juga akhirnya dalam film terutama itu kan juga sangat banyak ya orang yang menjadikan itu sebagai bentuk representasi dalam filmnya gitu. Nah, tapi aku ingin menanyakan juga menurut Mbak itu sebenarnya bagaimana tentang bentuk-bentuk representatif yang muncul di film tapi kayak secara ini apakah aku yang nggak tahu mungkin nggak terlalu beredukasi tapi aku merasa kayak kok dia nggak kurang masuk akal ya gitu misalkan tapi motivasinya jelas emang ada movementnya di situ tapi kok kayak kurang cocok karena ngomongin filmnya gitu bentuk film dan ceritanya gitu contoh misalkan kayak film Mermaid-nya Disney nah yang mana talent utamanya menggunakan karakter talent wanita kulit hitam gitu nah padahal sebelum di cerita aslinya dia kulit putih. Nah, habis itu ini pandanganku ya Mbak. Ini awam saya nih. Maaf, pamit izin ya Allah. Sebelum dimaki-maki netizen saya nih ya. Misalkan gambaranku adalah ini tuh film mermaid. Terus karakter utamanya karakter utamanya itu kulit hitam padahal cerita aslinya itu kulit putih gitu. Nah, apalagi itu mermaid gitu. Yang mana setauku di Afrika itu jauh dengan laut-lautan Indonesia kayak mitos-mitos mermaid itu nggak di situ gitu. Mitos mermaid itu mungkin daerah yang kayak ya yang Hawaii. Iya, Coklat. ya atau mungkin yang kalau sebenarnya kalau misalkan yang ku tahu ya kayak mitos atau legenda tentang mermaid itu kan kayak yang di Norwegia sana lah yang orang-orang kulit putih Eropa, malah. ya. Viking gitu kan arahnya orang-orang yang pelaut terus habis itu tahu ada mitos mermaid. Nah, tapi kenapa pilihannya ke sana untuk movement ini. Nah, menurut Mbak itu kayak gimana? Apakah itu adalah salah satu langkah yang memang bisa dilakukan di film dan tepat-tepat aja atau sebenarnya ada cara yang lebih oke dari itu? Kalau aku sih ada istilah whitewash culture. Kalau aku nggak salah nanti coba di googling ya whitewash culture itu bagaimana kulit putih itu melakukan mencuci dosa. Ya. Dengan cara yang sangat banal gitu ya. Gimana tuh contohnya tuh Mbak? Jadi kayak ya itu udah kulit hitam lah yang jadi Cinderella. Oh kulit hitam lah yang jadi mermaid atau mungkin yang film biar mereka terlihat kita sudah baik sekarang gitu ya. Avatar lah, kulit putih nolong tribe gitu ya. Jadi aduh gimana ya aku harus ngomong apa komentar apa? Menurut Mbak sepakat nggak tentang itu ya? Posisinya enggak ya? Enggak sepakat. Kalau menurut Mbak sendiri bagaimana tuh? Maksudnya ini pribadi ya, maksudnya dari personal kita sendiri. Mbak sendiri tuh mikirnya sebenarnya lebih tepatnya gimana sih gitu? Walaupun representasi penting. Representasi misalkan aku karena mungkin representasi misalkan di sana kulit hitam terus kemudian ada Asia, ada apa? Aku sering nonton beberapa film di OTT gitu kan yang kemudian mereka tuh aktor-aktornya udah mulai aware. Maksudnya pemilihan aktornya jadi secara kultur, secara ras itu udah mulai beragam kayak gitu ya. Berarti udah ada awareness nih, bagus lah kayak gitu. Termasuk yang mermaid kulit hitam itu, ya setidaknya kayak gitu ya. Kemudian akhirnya ya, tapi ya kalau whitewash culture ya jangan lah. Itu tapi termasuk whitewash culture nggak menurut Mbak? Kalau menurutku iya. Yang itu ya, karena dipaksakan. Dipaksakan kayak gitu. Jadi ya maksudku gini, itu cara yang paling sederhana untuk menunjukkan bahwa kulit putih udah peduli loh soal ras lain. Walaupun nyatanya kalau kita nonton di film-film yang lain, wah masih diskriminasi banyak banget, kesenjangan. Kamu dituduh maling mobil, laki-laki kulit hitam nyetir mobil, udah itu dikira pencuri kayak gitu, selalu seperti itu. Nah, kalau aku paling lebih suka ini para penutur aslinya, jadi kayak misalkan dia kulit hitam, makanya filmmaker kulit hitam, filmmaker Asia atau mungkin indigenous people itu yang mungkin dari suku-suku yang terpinggirkan itu Indian gitu. Karena kalau nggak dari their own people,
nggak kedengeran suaranya. Oh, ya ngerti. Walaupun bisa-bisa aja sebenarnya digarap sama orang yang bukan aslinya, cuma lebih baik ke situ kalau menurut Mbak ya berarti ya. Karena yang menguasai industri siapa sih? Iya juga sih, bener sih. Ya juga ya. Ya akhirnya kita harus berusaha lebih keras untuk mencari film-film yang ini ya, Iya apa sih. namanya, yang benar-benar suara masyarakatnya Sendiri ya, benar. Gitu. Tapi di teater ada gitu juga nggak, Mbak? Di Persoalan kayak tentang representatif ini yang kayak harus kalau dia aktornya, kalau dia ceritanya apa, maksudnya mau ceritanya apa, kita tetap mainin apa segala macem, kayak yang ada kulit putih, mungkin kulit hitam, campur-campur ada Asia juga. Ada movement seperti itu juga nggak di teater? Kalau di barat aku nggak ngerti ya. Kalau di aku tahunya sih di Indonesia kan mungkin teman-teman sudah mulai membangun ekosistem seni kayak misalkan di timur ya gitu ya. Kemudian tidak kemudian kita memilih aktornya kemudian serepresentatif itu enggak, tapi wacananya kemudian mengangkat dari situ. Tapi aku nggak ngerti ya, maksudku aku nggak bisa mewakili suara-suaranya mereka kayak gitu, apa statementnya secara langsung, karena kalau aku sendiri memang concernku waktu nggarap-nggarap teater ngomongin soal kaum miskin kota kayak gitu memang aku alami langsung kayak gitu. Kalau mungkin soal equality yang jelas aku mempertimbangkan jumlah aktor perempuan lebih banyak daripada laki-laki, perempuan lebih banyak daripada laki-laki kayak gitu. Serepresentatif ini ya, seteknis itu. Karena kita ngomongin akses ya. Kalau beberapa temanku banyak yang udah berhenti berkesenian karena dia dituntut di rumah tangga gitu, karena udah nikah, udah punya anak kayak gitu. Aku sampai berupaya menyediakan daycare kayak gitu. Ya mungkin Age tahu itu. Gimana caranya ya kayak gitu supaya memastikan, apalagi aktor anak kayak gitu. Aktor anak yang perempuan yang, karena sangat sulit karena udah kulturnya perempuan itu yang maksudnya konstruknya ya. Pengasuhan itu sangat menempel di perempuan kayak gitu. Jadi aktor pada latihan bawa anak itu aku sangat-sangat nggak apa-apa banget kayak gitu. Karena aku minta tolong siapa nanti kemudian ngomongin anaknya kalau dia nggak rewel. Bahkan sampai gimana caranya aku berupaya si anak ini yang mode tipikalnya yang dia tuh klingi sama ibunya gitu. Gimana caranya tetap baca anaknya di sini tidur di pangkuan kayak gitu yang ribet banget, atau sampai tak los kukur gini weh. Gimana caranya lah kayak gitu. Belum ketemu yang bocil-bocil tantrum kan. Iya, bocil-bocil tantrum. Bocil tantrum. Bocil kematian, bocil iPad aman. Bocil iPad aman, kalem lah. Kasih iPad dulu udah hilang gitu dia. Hilang guys dunia. Bocil iPad. Ya. Berarti ada upaya juga dalam segi teknis produksi dan lain-lain gitu ya, Mbak ya. Sih aku jadi merasa maksudnya kayak sepertinya banyak banget yang masih harus dibenahi dalam upaya untuk mencapai kesetaraan tadi gitu ya. Bener. Dalam ekosistem kita, terutama mungkin kita bahasnya di film gitu ya. Selain isi filmnya, teknis-teknis juga harus dipertimbangkan gitu ya, Mbak. Teknis, isi filmnya dan teknisnya. Kalau ngomongin kesetaraan di pekerja yang jelas ruang aman buat perempuan, ruang yang equal, jadi tidak ada lagi kayak joke seksis. Yang belum lama ini kan kasus juga kejadian kan, yang pelakunya adalah aktor kayak gitu. Nah jadi gimana sih caranya itu menciptakan ruang yang benar-benar aman secara psikologis, secara fisik yang memang kita upayakan kayak gitu. Kalau enggak ya sebenarnya paling mudah tuh pencegahan loh. Daripada menanggulanginya. Karena kalau udah kejadian nih kekerasan seksual di tempat syuting kayak gitu, jadinya akan sangat sulit karena kemudian kita harus berhadapan, misalkan kalau di ranah hukum kita harus merehabilitasi secara psikologis untuk korban kayak gitu. Kita juga harus membuat kebijakan, ini pelaku mau diapain nih. Sampai sekarang tuh masih pelaku mau diapain, kalau nggak ke ranah hukum. Kalau di ranah hukum jelas udah pidana kan, tapi kalau nggak di ranah hukum mau diapain nih. Kita cancel ya itu, akhirnya kan cancel culture yang sebenarnya tidak merubah mindset pelaku kayak gitu. Ya cancel ya dia emang udah nggak punya mata pencaharian aja, tapi
mindsetnya, Mindset tetap, perspektifnya ya. gitu. Yang kemudian sebenarnya ini tanggung jawab kolektif, tanggung jawab kultur ekosistem perfilman gitu. Maka aku masih struggle juga buat ini pelaku mau diapain itu. Ya. Makanya teman-teman yang di rumah bisa ikut mikir ya. Ya, ikut Pelaku mikir mau ya. diapain kalau nggak di Diapain ya, penjara kira-kira ya, bener juga Kira-kira sih. Gimana ini? Nah ya, nanti tolong ketik Ketik di komen. Fixin di komen ya di bawah sini ya. Usulnya kayak gimana diapain Usulnya kira-kira gimana? pelaku-pelaku Kira-kira ini pelaku gitu. diapain gitu. Tolong untuk ekosistem perfilman yang sehat ke depannya. Nah, iya benar. Soalnya serba salah juga nggak sih Mbak? Maksudnya ketika terlalu keras ada ini juga kan, maksudnya kayak kalau hukum rimba kan ada juga gitu, ada pelaku wah pukulin gitu kan. Iya. Terus tapi kan nggak bisa juga ya kan, itu ada maksudnya secara apa ya istilahnya ya, adab atau kemanusiaannya juga tidak manusiawi juga kan gitu. Tapi kalau misalkan cancel culture ya tadi mindsetnya nggak ini belum tentu berubah, pidana pun juga sama nggak sih, masih ada kayak korbannya belum tentu bisa selesai dengan itu secepat si pelaku gitu kan. Sampai sekarang Mbak juga, aku sih merasa sampai sekarang belum ada solusi ya Mbak untuk itu. Bener nih PR kita bareng-bareng ya. Betul. Tolong ya, jadi jangan nonton doang, komen lah. Jangan komen newbie doang. Iya. Contohnya tuh kayak konten-konten sinema gitu kan. Iya, aku pernah itu diinfoin kontennya fiksi. Iya, konten fiksi sinema gitu, bikin kok karakter cewek harus gini sih adegannya gitu kan. Nah, itu merubah gimana tuh konten fiksi sinema tuh? Kita gosip kita sendiri aja. Roasting diri sendiri aja. Aku mungkin waktu itu belum follow ya. Ya, memang harusnya gak usah dulu. Sekarang follow tapi. Sekarang boleh lah ya. Jadi waktu itu aku di-share gitu kan, maksud aku melihat pas itu aku menjelaskan adegannya biar teman-teman mungkin recall ya. Iya. Jadi perempuan di lokasi syuting identik dengan dia membawa nampan, kemudian menyuguhkan minuman entah itu makanan, terus kemudian disuguhkan di kru-kru cowok waktu itu dan aku melihat di situ ada male gaze, tatapan yang kemudian mungkin merendahkan perempuan. Itu male gaze tuh sengaja atau enggak tuh Mbak? Jangan-jangan nggak sengaja tuh. Jangan-jangan maksudnya kayak nggak di briefing tapi emang gitu aja tuh matanya tuh kan. Siapa tuh? Hah? Yang matanya nakal siapa tuh di sini tuh? Setelah mata-mata nakal ini nih, wah ya, yang terlihat di kamera gitu. Iya. Nah, menurut Bapak sih gimana? Male gaze itu. Jadi kayak memperlihatkan yang perempuan itu menyuguhkan tadi kan minuman tadi, terus habis itu dilihat dengan tatapan laki-laki gitu kan. Scanning bahkan terus habis itu captionnya seger-seger di lokasi syuting kayak gitu. Nah, terus aku langsung, waduh, kenapa seperti ini? Iya. Padahal ini yang paling aku hindari Iya, gitu. iya. Jangan sampai itu terjadi kayak gitu kan. Nah, karena kemudian problemnya adalah kita masih cara pandangnya mengobjektifikasi perempuan, bahwa perempuan itu adalah objek kayak gitu yang kemudian objek ini bisa kemudian dieksploitasi dan kemudian dia tidak dilihat sebagai subjek kayak gitu, sebagai subjek. Terus lagi-lagi pandangan-pandangan laki-laki seperti itu selalu tidak melihat sosok perempuan ini siapa namanya, mungkin bakatnya apa, talentanya apa, cita-citanya apa, bukan konteksnya itu, tapi dia sebagai tubuh kayak gitu. Nah, itu yang kemudian cara pandang male gaze itu tadi yang mensubordinasi, terus mengobjektifikasi dan ya mensubordinasi merendahkan perempuan. Dengan caption itu juga tadi ya? Iya. Apalagi captionnya kayak gitu. Iya, benar. Seger-seger gitu ya. Walaupun kan itu sebenarnya kayak jadi akhirnya seakan-akan waktu buat tuh kayak enggak kok maksudnya seger yang ini gitu. Tapi kan ya secara dilihat ini ya enggak, ini maksudnya pasti itu. Ada klarifikasi waktu itu. Enggak tahu. Ada klarifikasi enggak? Ada enggak? Ada ya? Take down. Tapi ya itu maksudnya pada akhirnya itu masih sering dilakukan juga kan, Mbak? Iya. Di beberapa bentuk mungkin digital ya, video-video atau film-film mungkin masih ada kayak gitu kan akhirnya. Iya, semua konten-konten itu memang sering kayak gitu karena lagi-lagi mau sampai kapan sih perempuan tuh cuma dilihat sebagai tubuh, perempuan cuma direndahkan. Makanya aku selalu ngomongin, kemarin aku juga ngisi waktu di isi itu kan aku ngomongin soal male gaze kayak gitu kan. Ya waktu di Samarinda aku juga walaupun aku nggak disuruh ngisi tentang itu, tapi aku tetap aku pengen ngomong soal male gaze gitu. Male gaze itu dari sinematografi, dari penyutradaraan, dan satu lagi di apa lagi ya? Sinematografi, penyutradaraan, editing. Oh, oke. Aku kemarin juga sempat
apa namanya, karena aku beberapa kali DP-nya laki-laki kan, terus kemudian yang kemudian aku berusaha ngasih influence nih, ini cara pemahamanku seperti ini, bahwa kalau waktu itu bikin film soal penari angguk dan penarinya perempuan semua, dan penari angguk waktu itu yang jelas wah ini di frame ini akan perempuan semua dan melenggak-lenggok gitu, dan itu sangat identik, kemudian itu bisa blunder ke male gaze kayak gitu kan. Aku nggak mau banget kayak gitu, jadi aku benar-benar ngarahin si DP itu kemudian untuk tidak berhenti pada satu angle tubuh kayak gitu tanpa kepala, headless kayak gitu. Kalau ngomong tubuh itu floatingmu yo jangan lambat-lambat kayak gitu, floatingmu kasih environment kayak gitu luas, terus habis itu baru ke tubuhnya, tangan, kaki kayak gitu, yang kemudian wajah itu penting, jangan sampai jadi headless woman gitu. Lagi-lagi tubuhnya yang divisualkan. Oke. Kayak gitu. Apa aja sih Mbak kira-kira maksudnya bentuk-bentuk male gazing yang terjadi di film dalam bentuk sinematografi, apa ini contoh-contohnya mungkin? Yang jelas yang paling sederhana itu pemilihan angle, bagaimana saat kemudian perempuan diposisikan ke kamera dari atas kayak gitu kan, benar-benar dia, mungkin kalian juga belajar ya, yang sosok yang tidak dianggap tidak berdaya gitu ya, dan kemudian saat kemudian dia apa namanya, apalagi yang ngomongin soal tubuh ya, lagi-lagi kan yang dijual kan sering industri ya tubuh perempuan kayak gitu. Itu apa namanya, ya itu yang kemudian jadi concern, bahwa kalau misalkan kita ngomongin yang sering aku nonton tuh adegan seks di film misalnya gitu. Adegan seks di film yang telanjang perempuannya, yang laki-laki enggak, itu sering banget. Kalau mau equal ya semuanya telanjang dong, nudis gitu ya, kita rayakan gitu. Nudis, barangmu barangku, gitu. Barangmu barangku. Kelihatan semua dong, kayak gitu. Nggak cuman tubuh perempuan, apalagi waktu itu aku sutradaranya perempuan. Aku bahkan tanya sama waktu itu, kenapa sih kamu masih istilahnya mengeksploitasi tubuh perempuan lewat angle dan juga movement kameramu kayak gitu, dan dibeautifikasi gila-gilaan kayak gitu. Pas adegan pemerkosaan kayak gitu, aku langsung bener-bener ke-trigger ya, karena aku pengen muntah waktu habis nonton itu. Banyak yang ini juga nangis-nangis waktu nonton karena sakit banget kayak gitu. Kalau aku lebih sakitnya ke kenapa sih masih ada visual ini? Ternyata dia menjelaskan DP-nya laki-laki gitu. Ini masih memang karena ini segmentasinya untuk yang industri kayak gitu, segmentasinya, jadi memang masih ada, kita kolaborasi antara female gaze dan male gaze. Aku langsung why gitu, ngapain kayak gitu. Dan itu kan kelihatan banget waktu si tangan cowok itu menyentuh tubuhnya perempuan, itu movementnya, kamera movementnya tuh lambat tuh loh. Sedangkan laki-lakinya tuh nggak telanjang, topless aja kelihatan dari belakang doang kayak gitu. Sedangkan si perempuannya kelihatan gitu yang topless, yang aku ngerti. Ya. Itu di dasar banget tuh perspektif. Gitu. Berarti kalau misalkan ngomongin tentang tadi ya, misalnya kayak contoh, nah semestinya ketika, karena aku mempertanyakan ini Mbak, berarti kalau ceritanya misalkan alibinya adalah oh ya ini kan memang pikirannya bagaimana si karakter cowok melihat ceweknya misalnya gitu, nah itu kalau dengan cara itu kan tetap male gaze berarti, atau masih nggak apa-apain kalau kayak gitu? Gimana? Misalkan karakter utamanya memang, oh ini sinematografinya memang menjadi representasi dari apa yang dilihat oleh karakter utamanya. Misalkan karakter utamanya melihat cewek ini yang kayak wah seksi, menggoda misalkan gitu ya, yang mengobjektifikasi. POV gitu ya? Iya, memang dari si karakter utamanya ini punya sifat atau kayak pemikiran bahwa dia memandang cewek seperti itu, memandang cewek dengan sebagai bentuk objek mungkin gitu, dan merendahkannya gitu. Nah, lalu kamera ini kan akhirnya berperan untuk merepresentasikan itu lewat visual. Nah, itu termasuk male gazing juga atau masih nggak apa-apa kalau kayak gitu? Kalau aku sih papa ya. Tetap papa ya. Karena masih represent male gaze ya. Karena
ini visual tuh impactful banget deh. Yang kita bawa pulang itu yang visual Iya, yang terlihat itu ya. eksotik, yang Iya, erotik kayak gitu, yang Iya. yang kita bawa pulang. Jadi memang strateginya lah kita ubah. Misalkan kalau sudut pandangnya dari pelaku ya, aku mungkin pengen banget juga bikin film dengan sudut pandang pelaku ya, yang itu belum sampai kesampaian sampai sekarang karena kemudian itu isu yang sangat sensitif dan aku harus benar-benar mempersiapkan itu mungkin bertahun-tahun untuk strateginya. Nah, kalau aku pengen banget nih cara berpikir pelaku ini kan kemudian dia melihat dengan tatapan male gazing tadi ya. Tapi kan kemudian kita perlu siasatnya adalah misalnya kita mengcounter bahwa tatapannya dia terdistorsi. Itu aja. Jadi misalkan ini contoh sederhana Contoh, yang ya, mungkin ya, belum ya. tentu aku bisa mengaplikasikan. Tapi kan misalkan kita ngomongin visual nih, terus kemudian visualnya yang ekspektasi si laki-laki seperti itu, kemudian dia mengeksploitasi lewat tatapannya, mengeksploitasi lewat kamera, tapi kemudian terdistorsi gitu. Apa distorsinya kalian pikirin sendiri. Pokoknya itu kalau misalkan kalian menampilkan visual yang male gaze itu atau mungkin juga statement yang seksis atau apa tetap harus ada counternya. Walaupun itu kejadian nyata kayak gitu. Iya. Kalau aku gitu harus ada counternya lah. Apa siksa kubur mungkin. Siksa kubur. Harus ada karmanya. Harus ada karmanya. Maksudnya bukan karma ya. Pokoknya dari angle lah hal yang subtil atau semiotik apa kayak gitu yang apa lampu jalan pecah lah atau apapun itu tolong dong kreatif. Sebut. Ya. Berarti saat ini kita masih juga harus mencari cara bagaimana untuk misalkan dalam konteks tadi cerita tadi misalkan kayak gimana caranya kita tetap bisa merepresentasikan apa yang dipikirkan oleh si karakter utama jika memang dia punya bentuk karakter yang dia memang male gazing karakter utamanya, terus habis itu dia juga mengobjektifikasi tapi dengan cara yang tidak male gazing gitu ya. Bisa jadi male gazing tapi sama sex doll gitu lebih aman. Iya kan? Maksudku ada cara, banyak cara lah. Iya. Ribuan cara mungkin untuk mensiasati itu gitu. Iya sih, maksudku fetish itu nggak terbatas. Maksudnya industri itu selalu mengkotak-kotakan fetish manusia gitu ya. Mana ada fetishnya sama misalkan buah-buahan gitu. Jadi kayak atau mungkin aku yang pernah dengar tuh bawa popok bayi ya gitu. Jadi tolong dong, ini luas banget kayak gitu. Jangan cuman karena industri atau konstruknya tatapan laki-laki itu adalah yang harus ya peradaban patriarkis ini kemudian mendorong untuk ya caranya untuk menatap perempuan tuh seperti ini gitu. Ya. Itu. Oke, tapi berarti ini aku nanya ya, Mbak. Aku takut nih. Kok takut sih? Takut saya. Takut nanti kayak Kita kan gini diskusi. ya. Oh gitu, enggak lah. Jadi gini, misalkan Mbak, berarti ketika kita ngomongin kesetaraan kan ada male gaze dan ada female gaze berarti kan. Yang mana di satu sisi ketika ngomongin kesetaraan kan berarti ketika kita menciptakan ruang yang misalkan tadi tidak ada tatapan-tatapan nakal dari pria-pria ini kepada perempuan dan sebaliknya berarti itu juga Sama. movement yang sama harusnya kan. Maksudnya kayak nggak timpang, bukan berarti ketika kita membuat bahwa jangan ada male gaze nih, tapi yang female nggak apa-apa, bukan berarti gitu kan, berarti tetap setara ya akhirnya ya. Sebenarnya male gaze ini kan konteksnya adalah mereka yang toxic maskulin tuh. Kalau yang nggak toxic maskulin nggak apa-apa. Misalkan tatapan kebapaan itu male gaze juga. Kamu uang sakunya habis nak, gitu. Kalau tatapannya kayak sini sama om itu salah ya? Oh salah. Itu salah ya? Salah. Kalau bapak tuh om Nih, ya. kasih tambahan uang saku misalnya gitu. Ya apa ya, tatapan maskulin itu kan konteksnya adalah yang toksik kan, yang kemudian dia merendahkan, tatapannya itu merendahkan gender yang lain gitu. Gender yang lain banyak ya, nggak cuma perempuan ya. Iya. Terus kalau female gaze, nah karena ini minoritas nih ya, karena ekspresi seksual perempuan itu direpresi. Jadi saat kemudian perempuan itu punya tatapan yang itu sangat jarang kayak gitu, sangat jarang sehingga mungkin aku masih permisif nih karena kemudian
dia punya preferensi seksual yang istilahnya dia vokal, dia aktif gitu. Dia kemudian melakukan pendekatannya dengan cara seperti itu, menurutku dia terbebas dari konstruk. Karena konstruksinya itu adalah perempuan direpresi secara seksual. Bahwa kamu nggak boleh menunjukkan lekuk tubuhmu, bahwa kamu pakai hijab kayak gitu, bahwa tatapan bahkan dilarang, akhirnya ditutup semua kerudungan kayak kurung gitu. Jadi itu aku sih karena konstruksinya berangkat dari situ ya. Kadang aku melihatnya bahwa ini masih sangat jarang ini perempuan yang secara liberate ekspresi seksualnya. Jadi menurutku penting juga untuk diekspresikan. Cuman yang liberate seperti apa yang tidak melecehkan gitu. Yang tidak merendahkan. Ya, ngerti. Berarti pada akhirnya step kita sekarang untuk perihal kesetaraan di ekosistem film kita ini masih terus berkembang ya. Masih perlu sangat banyak studi yang dilakukan, terus mungkin ya cara-cara trial and error dulu yang melakukan untuk mencapai titik di mana akhirnya kita bisa setara secara adil juga berarti kan ngomongin kesetaraan ini kan. Maksudnya tidak akhirnya ketika dicoba yang satu timbang tindih akhirnya gitu. Tapi butuh cara yang cukup. Mungkin berapa tahun lagi kira Mbak kita akan sampai ke titik itu? Mungkin masih panjang. Masih panjang ya, 10 tahun lagi masih mungkin ya. Ya aku berharapnya 10 tahun lagi sudah selesai. Sudah selesai ya, 10 tahun lagi sudah ada. Setidaknya pemahaman itu sudah menyeluruh lah ya. Betul. Sampai Udah situ aware. dulu gitu kan. Ngomongin soal kontrak, ngomongin soal hak serikat pekerja, apalagi pekerja perempuan, pekerja film gitu. Teman-teman difabel yang bisa bekerja di film Ya, juga gitu ya. ekosistemnya sudah mapan dalam konteks kesetaraan gitu. Menurutku itu dream come true lah. Oke. Berhubung kita sudah menuju akhir dari pembicaraan kita yang cukup daging ini, yang saya takut juga ya, mohon maaf netizen, maaf nih, ya saya awam di sininya, pengen tahu saya, gitu. Takut aku Mbak kalau ngomong gitu Mbak, atau kenapa ya? Ini jujur li ya, jujur li. Malah justru jangan disimpan, tapi ditanyakan gitu, se-curious apapun itu gitu. Mending ditanyakan daripada kamu, maksudku sudah dilakukan dan mendapatkan banyak kritik kayak gitu, itu lebih backlash ke kamu sendiri secara ini kan mental, akhirnya jadi takut-takut kayak gitu. Jadi aku sih berharap buat teman-teman yang punya awareness yang sama ngomongin soal kesetaraan, menurutku saling diskusi lah, keterbukaan lah kayak gitu, open mind kayak gitu. Jangan lagi-lagi mensegregasi, apalagi cancel culture kayak gitu. Aku berharap lebih banyak orang punya kesadaran yang sama. Open mind pun dilakukan secara dua belah pihak gitu kan ya. Maksudnya ketika yang ditakutkan salah satunya kan adalah saat kita nanya ternyata yang diberikan malah judgement-nya gitu, bukan jawaban atau edukasinya gitu. Oke. Baik, kalau begitu berhubung menuju akhir Mbak, ada satu segmen di mana kita Mbak tuh ngobrol dengan diri Mbak yang akan datang kepada Erlina di tahun depan secara personal. Oh ya? Gitu. Kayak Erlina gitu. Soliloquy. Iya. Soliloquy gitu dah. Mbak ngomong ke kamera ini kepada diri Mbak sendiri di masa depan, kira-kira mau nyampein apa sih Mbak gitu? Kalau bisa bicara sama diri Mbak yang 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan. Kira-kira mau nyampein apa ke dia nih, ke Erlina yang Pajak ini? naik nggak ya? Kira-kira Boleh. pajak atau mungkin naik. sembako, BBM naik nggak? Iya, BBM naik. Fee naik nggak? naik kayak fee. Gitu Mbak. Ngomongnya kamera ini Mbak. Tentang apa? Tentang Bebas. Pokoknya diri Mbak sendiri kira-kira dengan hasil yang udah Mbak jalani sampai sekarang, terus ketika Mbak harus bisa bicara dengan diri Mbak yang di masa depan, Mbak bakal ngomong apa sih ke dia gitu. Bebas. Personal juga boleh. oh gitu ya. Jadi ini buat tahun kita nanti Mbak. Misalkan tahun depan Mbak ya, Mbak kita akan ngomong gitu. Stok konten. Ke sini Mbak ya. Yes. Silakan. Erlina, Kuencana. Pokoknya tetap semangat terus kamu ya untuk setahun ke depan, dan juga semangat belajar terus, dan juga semangat terus ngajak banyak orang terlibat di karyamu dan belajar bersama. Itu sih. Sangat personal berarti ya, sangat personal ya. Sekali lagi Mbak, kepada teman-teman Fiksineas ini yang
perlu ditampar Ditampar. sudut-sudut filmmaker juga yang perlu di uppercut gitu biar lebih ngerti gitu, well educated. Ini biar kita salah satu sama-sama bahasa berkembang. maskulin ya. Itu bahasa maskulin ya. Fisik. Enggak, itu love language saya physical attack. Love language physical attack. Ya Allah. Ya Allah. Takut banget. Gak apa-apa. Ngomong masih di sini. Ngomong masih di sini bener sih. Ya kan saya belajar. Iya, bener. Ya not well educated gitu biar belajar biar mengerti gitu ya. Nah itu Mbak ke fiksinias teman-teman fiksinias kira-kira Mbak mau nyampein apa? Mungkin perihal dari sudut pandang Mbak yang bergerak di seni sebagai bentuk politik dan movement-movement tadi kira-kira Mbak nyampein apa ke mereka? Kalau buat filmmaker, buat teman-teman sineas yang ada di ruangan ini, untuk merasakan semangatnya ini saya merasa sangat membara ya. Membara. Karena kemudian saya melihat bahwa film itu punya impact yang sangat besar. Dia bisa mempengaruhi, dia bisa bahkan memberikan pendekatan di ruang personal orang kayak gitu. Bahkan bisa membuat orang trauma kayak gitu. Dan bahkan bisa mengadvokasi kayak gitu. Apapun itu protes yang ingin kalian sampaikan. Dan sebagai kalian yang punya kuasa atas itu. Punya kuasa di balik layar dan kuasa untuk membentuk filmmu akan seperti apa, maka sadarilah kuasa itu. Itu aja sih. Keren banget. Ayo manfaatkan film menjadi hal yang lebih berguna teman-teman. Ayolah. Apa sih? Ya, Kayak kan? penyuluhan. Ya. Biar semangat Mbak, akan membara, berapi-api, menyala bangku ilmu padi. Gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Erlina sudah datang ke Talk Cinema. Ya, sama-sama. Semoga tidak kapok. Tahun Yes. depan bisa datang lagi ke sini. Kita akan berbincang-bincang lagi perihal hal yang mungkin lebih luas lagi. Mungkin saat itu kita semua sudah well educated di sini, jadi bisa diskusi lebih panjang lagi ya Mbak ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, comment, share di Instagram dan di YouTube kita. Jangan lupa juga para sponsor-sponsor ini masih kosong banget, buset dah. Udah 28 video, ya Kak? Ya. 28 lebih itu belum ada isinya sama sekali. Tolonglah, kami sangat terbuka loh. Ini IDM itu tuh gampang banget, tinggal pay sponsor gitu. Gitu aja, jangan ragu-ragu dan jangan lupa nonton terus teman-teman Fiksineas. Mau live boleh, di repeat juga. Kalau nggak minimal pas lagi makan diputar aja dulu gitu. Yang punya TV putar aja. Membantu kami ya di sini. Oh, ya gitu. Makasih banyak. Saya sebagai host di sini undurkan diri bersama Mbak Erlina. Yes. Sampai jumpa di next episode. Sampai jumpa.